untuk membantu teman-teman yang ingin belajar artemia atau pembesaran artemia lebih tepatnya, sama membuat sebuah media untuk hidup artemia lebih lanjut dari proses penetasan. Karena biasanya teman-teman waktu dulu saya itu habis menetaskan artemia bingung untuk artemia sisa, ya kan, daripada sisa dibuang atau diberikan ke ikan kelebihan nanti malah jadi alaminya, lebih baik dibesarkan sampai ukuran besar bisa untuk alternatif pakan bagi ikan di rumah, baik ikan cupang maupun jenis-jenis ikan lain, ikan hias ataupun ikan konsumsi juga bisa. Nah, untuk alatnya, bahan dan alat ini ada garam krosok ya, ada garam krosok. Ini adalah alat salinitas, kemudian saya menggunakan media styrofoam. Styrofoam ini dengan panjang kurang lebih 65 kali lebarnya 35, untuk ketinggiannya 27. Cuma nanti saya mau untuk ketinggian air saya di ketinggian 20 cm. Nah, untuk teman-teman yang istilahnya tidak punya alat, ini adalah alat salinitas ya, bisa beli di toko-toko online shop. Nah, itu ada ukurannya, ada angka-angka untuk mengukur salinitas, kemudian penggaris, jangan lupa penggaris untuk mengukur ya kolam atau ketinggian air. Jadi selain menggunakan alat ukur, apabila belum punya alat ukur seperti ini, bisa dihitung dengan rumus matematika ya untuk pencarian volume air terlebih dahulu. Untuk apabila tidak punya alat salinitas, bisa menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya itu kita cari berapa liter dulu air yang dibutuhkan untuk media pembesaran artemia nanti. Misalkan ini untuk box styrofoam saya ini kan dengan panjang 65 kali 35 kali 20 ya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu nanti untuk mendapatkan volume air dulu berapa liternya ya. Nah, itu dari rumus itu saya dapatkan untuk ketinggian 20 cm itu sebanyak 45,5 liter. Nah, untuk PPT nya misalkan kita ingin apa istilahnya lakukan di 40 ppt ya. Jadi volume air tadi 45 liter dikali 40 liter, nanti didapatkan berapa kilogram ya, berapa gram garam yang harus kita larutkan di air tersebut tadi 45 liter. Cuman itu nanti tidak bisa sebagai acuan ya. Nanti jatuhnya juga akan mengira-ngira, karena garam yang saya gunakan ini ya garam krosok. Kita beli kiloan ini ya seharga 5.000 kalau tidak 6.000, tergantung penjual ya.
itu kadar salinitasnya itu dibandingkan dengan beberapa merek, ini kan tidak bermerek, ada yang bermerek sebenarnya, untuk salinitasnya ini paling rendah. Dalam artian mungkin kalau di Indonesia itu ada merek HCS, ya, saya tidak iklan ya, ini cuman untuk pembanding. Ini HCS, ini saya beli di tahun 2020 kalau nggak salah, 2019. Ini dari Aqualife ya. Maaf saya skip ya, ini saya buka. Ini dulu isinya sudah di packing segini ya, ini 12 gram. Ini bisa untuk 1 sampai 2 liter. Ini saya pakai dulu untuk penetasan artemia. Saya satu ini bisa untuk 1,5 ya, 1,5 liter air. Itu setelah saya ukur kembali itu di angka 25 ppt, setara dengan salinitas air laut yang di tengah. Jadi untuk menetaskan artemia sebenarnya patokannya itu salinitas bisa di angka 15 sampai 25 itu, tapi lebih baiknya di angka 25 karena sesuai dengan salinitas air laut yang di tengah ya, yang di samudra. Kalau pakai air laut yang di pinggiran pantai itu kurang baik ya, mungkin salinitasnya kurang dari 20 ppt, karena untuk air laut yang bisa untuk hidup ikan hias, ikan air asin itu di angka 25 ppt. Untuk patokannya bagi yang punya hewan atau ikan hias air laut atau air saltwater. Cuma untuk harganya ini lebih mahal, dan untuk kemasan sekarang saya kira sudah tidak repacking segini ya. Sekarang itu full garam, jadi tidak di repacking satu-satu gini. Jadi dulu saya pakai ini karena lebih mudah. Untuk satu ini bisa untuk katakanlah 1,5 liter, tinggal kita kali berapa volume air yang kita butuhkan. Nah, jadi bisa kita dapatkan berapa bungkus garam ini ya, berapa bungkus garam. Waktu itu saya belum punya alat ukur ini. Nah, ini saya belum pernah alat ukur ini. Saya sudah pernah 2020 ukur atau pembesaran artemia yang istilahnya ngawur tanpa melihat salinitas dengan meteran salinitas ini. Nah, yang paling bagus itu pakai garam sintetis. Garam sintetis itu buatan dari luar negeri, kalau tidak salah Jerman, kalau tidak Australia, ada yang juga dari Jepang. Itu per kilonya itu hampir jutaan. Itu 1 sendok mungkin setara dengan berapa gelas ya, atau berapa saya juga tidak ngitung, cuma salinitasnya tinggi. Berapa gelas perbandingannya itu 1 sendok garam sintetis dari luar negeri itu setara dengan mungkin hampir 1 gelas, itu gelas kecil garam krosok ini ya. Oke, untuk pendahuluannya seperti itu. Untuk sekarang kita buat jadi media pembesaran ya. Untuk rumus tadi saya menemukan jumlah garam yang harus saya masukkan nanti dari 45,5 liter air untuk 45 ppt.
Yang untuk sekarang tadi dari rumus yang saya hitung dari 45, liter air untuk 40 liter 40 ppt saya dapatkan 1,8 kilo garam. Nah, itu nanti bisa di spill atau dipilih aja 2 kilo lah untuk 40 ppt ya, 40 ppt. Jadi nanti kita butuh 2 kilo garam ini. Cuma saya mau di angka 45 ppt. Jadi 45 ppt kenapa? Karena saya pernah berbincang-bincang dengan orang BPPAP, kalau artemia itu bisa hidup dengan salinitas lebih tinggi dari air laut. Nah, sedangkan air laut itu kan 25 ppt. Jadi patokan yang diberikan biasanya yang diberikan itu kan 30 sampai 40 ppt. Untuk 30 ppt kemarin saya sudah coba, mohon maaf ada yang bisa sampai besar, cuman tidak sebanyak yang saya berikan itu sampai 45 pt ya. 45 pt itu tidak sebanyak itu, tapi tidak memungkiri karena memang pemberian salinitas lebih rendah itu memang dianjurkan untuk artemia yang baru menetas, karena dari 20 pt kita pindah ke salinitas yang lebih tinggi pasti akan kaget juga artemianya. Nah, dari BPAP dulu saya dapat tukar ilmu itu sekitar 50 ppt ya untuk efektifnya pembesaran untuk artemia. Cuma saya lebih ke 45 ppt ya, antara 40 sampai 50, saya ambil tengah-tengah aja 45 ppt. Untuk lebih bagusnya dan untuk pembuatannya kita akan buat sekarang. Nah, untuk 45 ppt setelah yang saya hitung dapat 2,5 kilo tadi, kurang lebihnya 2,5 kilo. Sebenarnya untuk angka tepatnya sih 2,4 ya, 2,4 kilo garam. Jadi ini saya lebihkan sampai ke 2,5 kilo. Kita langsung buka garamnya. Ini satu pastinya ini 1 kilo. Kalau lebih baik kalau diajarkan dulu terus di saring ya, biar ini sisa-sisa ada potongan-potongan dari pembuatan garam ini masih ada, cuman saya lebih kesimpangan aja langsung. Nah, ini kalau mau tutup 40 pt kita coba 2 kilo, karena saya pakai yang 40 pt. Nah, itu nanti kalau pakai ukuran sama salinitas masih belum bisa kita patenkan karena tidak menggunakan salinitas, tapi nanti kita dengan saya kita buktikan dengan 2,5 kilo apakah sesuai hitungan maupun salinitas ya. Ini saya kira-kira aja untuk setengah kilonya. Saya taruh atas dulu. Saya baru ambil airnya. Kita isi tadi dan larutkan bareng dengan air tawar ya. Sambil kita aduk, agak corongnya larut.
kita sampai 20 cm ya, gini ya, kita isi sampai 20 cm. Ini ya kurang lebih sekitar 20 cm. Ini kita larutkan setelah mendapatkan 20 cm ya untuk ketinggian air. Kita larutkan sampai garam di bawah betul-betul larut. Oke, kita tunggu sebentar sampai air jernih dan kita ukur PPT. Ini sekarang kita ukur salinitasnya. Kita pakai pipet ya, pakai pipet. Nah ini ya, jadi ini adalah parameternya untuk salinitas. Kita teteskan di atasnya ya untuk penggunaan alatnya. Kita teteskan 1, 3 titik aja, terus kita tutup. Nah, kita tekan ya. Nah, kita dapatkan cahaya. Nah, ini adalah pengukurannya. Sulit sekali ya, saya skip. Nah, ini kita dapatkan di angka itu ya, yang batas biru dan putih itu adalah batas PPT, itu di angka 39 ya. Nah, ini sekitar yang saya sebut tadi, walaupun kita sudah mengukur dengan matematika untuk volume air dan PPT, ini didapatkan saja salinitas yang saya harapkan tadi 45. Ternyata di sini hanya sampai 30 ya, 39 PPT yang di sebelah kanan itu ya, 39 PPT, meleset jauh ya. Nah itu teman-teman, meleset jauh dari perhitungan.
Jadi lebih baiknya kalau kita punya alat salinitas itu kita bisa tepat ya. Jadi untuk ke angka 40 tadi ternyata masih kurang ya. Angka 40 saja itu masih kurang di 39 ppt ya. Jadi untuk 20 cm ketinggian dengan 45 air dengan volume air 45,5 liter dengan 45 ppt ya. Dengan spekulasi tadi hasil untuk kiloan garamnya saya kira 2,5 kilo, ternyata masih kurang ya untuk kadar garamnya. Nah itu yang saya sebutkan, walaupun masih sudah kita hitung dengan matematika, tetapi kita tidak mendapatkan kadar garam yang sesuai dengan perhitungan. Karena beberapa faktor, kemungkinan dari kemiringan kolam. Pertama dari kolam ya, yang gunakan itu kan styrofoam, dia bisa melebar karena air ya, walaupun kita sudah pakai isolasi untuk mengurangi pelebaran media wadah. Jadi kalau media melebar kan berarti volume air akan bertambah. Terus kemiringan saat pengukuran itu kita kurang tepat juga bisa. Kemudian dari faktor garam tadi, dari kristalisasi garam, tingkat kadar garam pada garam tersebut pun masih kurang ya istilahnya. Kalau pakai garam krosok itu memang kristalisasi garamnya itu saya kira kurang bagus untuk diukur di salinitas. Tapi untuk memang istilah rasa, kalau kita inciti itu memang sudah asin gitu kan. Cuma dalam asin kan tidak bisa kita sebagai ukur. Untuk pengukurannya pakai alat tadi. Kalau pakai alat tadi akan lebih akurat ya kan. Jadi ini tinggal kita kasih garam lagi untuk mencapai di angka 40 maupun 45 ppt ya. Ini yang tadi setengah saya masukkan lagi. Jadi 3 kilo ya, langsung kita masukkan untuk mencapai angka 45 ppt yang saya harapkan. Tapi ini nanti lebih dari 40 ppt. Nah, setelah penambahan setengah kilo tadi, kita cek kembali. Seperti tadi kan setelah kita gunakan, jangan lupa dilap pakai tisu agar kembali normal ya. Kita tutup ya, kita tekan. Kurang lebihnya ya 45 ya, mungkin itu sekitar 44 ppt ya. Ini sudah selesai, tinggal kita masukkan artemianya. Ini saya mau ambil artemianya, saya sudah menetaskan dan ini sudah 24 jam. Nah, kita alihkan ya.
Untuk akhirnya saya pakai ini ya, ya itu mereknya bisa saya sebutkan. Dan ini yang pakai tali magnet di secara ya, tidak kelihatan ya. Nah ini telurnya nempel di magnet, dan ini tinggal artemianya. Tidak terlalu terlihat burungnya, coba saya kasih cahaya pengisi. Artemianya ya. Ya itu. Ini sudah selesai, sudah bersih semua. Ambil. Ini artemianya sudah ya, sudah bersih tanpa cangkang. Ini nih. Artemianya. Tinggal kita kasihkan ke ikan burayak-burayak, karena kebetulan tadi sudah untuk ikan-ikan saya sudah kasih butir. Jadi untuk artemia ini saya akan ambil sedikit untuk burayak saya. Nah ini adalah burayak ikan cupang ya. Di situ masih ada kotor, tapi tidak apa-apa, kita kasih artemia ya. Kita kasih artemia. Kalau pemberian lebih baik disaring, setelah saring kita kasih di air tawar ya. Kalau cuma saya biasanya langsung seperti ini aja, langsung kita kasihkan, saring kita kasihkan. Kalau lebih bagus itu yang kita saring terus kita taruh di air tawar. Ini ya, keadaannya kotor memang. Beberapa hari ini saya sibuk kerja, saya tidak mengurus burayak, tapi burayak masih hidup, masih aman berkat budidaya kutir. Untuk kutirnya juga masih pada hidup ini. Budidaya kutir sama artemia ya, pembesaran artemia. Tampak sehat-sehat ya. Oke, sekarang kita untuk sisa ini ya, untuk sisa tinggal kita tuang ke ini media pembesaran. Nah ini artemia tadi tinggal langsung tuang aja. Untuk apakah kadar
garam akan meningkat di salinitas karena itu tadi kan air garam ya, tanpa kita saring. Ya jawabannya tentu saja akan penambahan akan meningkat ya. Penambahan pasti akan meningkat untuk salinitas garamnya, cuma tidak masalah karena tidak terlalu tinggi. Yang penting di angka 50 ppm itu masih aman untuk artemia. Nah, ini adalah butir tawuran ya, sekilas info butir tawuran. Butir tawuran saya ini pematangan air. Nah, kita lihat apakah pada hidup. Nampak kecil-kecil ya, kamu rasa tidak bisa menangkap ini. Oke, sampai situ mungkin. Nanti untuk pembesarannya kita lihat beberapa hari ke depan. Oke, terima kasih mau mendengarkan. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas atau ya sekiranya kurang dipahami, bisa kita share bareng biar lebih jelas. Salah juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.